Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada kesempatan episode ini. Dan hari ini kita akan melanjutkan membaca Alkitab sambil merenungkan firman Tuhan dari kitab Yeskiel pasal yang ke-28. Kita masih dalam rangkaian ngomongin tentang Tirus ya. Pasal 26, pasal 27 kemarin sudah kita lewati. Bapak Ibu yang belum mengikuti bisa melihat episode-episode sebelumnya. Dan hari ini kita masuk pasal 28 masih ngomongin Tirus ya. Sebuah nama yang seringkali dikaitkan dengan Satan ya, dikaitkan dengan musuh kita dalam konteks nubuatan tentang Satan yang kita bisa temukan di Perjanjian Lama. Kenapa banyak orang menghubungkan Satan dengan Tirus? Karena memang Satan di Perjanjian Lama itu tidak sama konsepnya dengan Satan di Perjanjian Baru, yang orang kalau membaca Perjanjian Baru pasti berkata Satan itu pemberontak, Satan itu dilempar dari surga, Satan itu musuh orang percaya. Sedangkan kalau kita meneliti dengan sungguh kata Satan yang kita temukan dalam Alkitab Perjanjian Lama, terutama yang berbahasa Ibrani, ya, kita tidak menemukan hal yang sama seperti yang dipaparkan Perjanjian Baru. Karena itulah kata Satan sedikit sekali kita temukan di dalam Perjanjian Lama. Nah, oleh karena itu banyak orang mencoba mencari ya, apakah ada cerita soal Satan, firman Tuhan soal Satan yang memakai analogi lain ya. Makanya seringkali ya, maafkan saya, berusaha mencocok-cocokkan. Oh, ini kayaknya ngomongin Satan, kayaknya mirip sekali dengan Satan. Makanya Tirus salah satu yang dipakai banyak orang untuk mencoba memahami, kok Satan di Perjanjian Lama nggak ada ya? Maka ketika menemukan nubuatan tentang Raja Tirus, ya mereka menghubungkan ini adalah nubuatan yang secara tersembunyi bicara soal Satan. Ya, saya sudah bilang impossible ya. Dulu saya seperti itu, mengikuti alur pikiran seperti itu, tapi sekarang saya tidak mengatakan demikian. Kenapa? Karena kalau kau sudah mengikuti pasal 26, pasal 27, kita mengerti itu Tirus itu pasti bukan Satan. Sebab di pasal 26 jelas sekali dikatakan Tirus itu akhirnya dikalahkan oleh Nebukadnezar, oleh Raja Babel. Itu ayatnya begitu telanjang, kalimatnya begitu jelasnya. Nebukadnezar Babel mengalahkan Raja Tirus atau kerajaan Tirus. Kalau Tirus itu Satan, bagaimana mungkin seorang raja manusia namanya Nebukadnezar dengan kerajaannya, meskipun besar saat itu namanya Babel, bisa mengalahkan Satan? Itu kan sesuatu yang di luar pemahaman kita. Kalau yang mengalahkan misalnya orang Israel, bangsa pilihan Tuhan, orang Kristen, kita mungkin masih bisa memahami. Tapi kalau yang mengalahkan Satan itu adalah Nebukadnezar, Babel yang notabene adalah musuh dari Yehuda, Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem, itu berarti kan musuhnya orang percaya, musuhnya bangsa pilihan Tuhan. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan Satan, yang notabene dua-duanya adalah musuh dari orang percaya? Kan nggak masuk logika. Maka saya tidak lagi mengikuti tafsiran itu, dan di pasal 28 nanti mungkin jelas ya, semakin jelas bahwa argumentasi saya itu benar gitu ya. Dan sebelum kita mulai, kita satukan hati, kita berdoa. Makasih Tuhan buat hari ini, episode 28 Yeskiel ini akan kami baca. Terangi kami dengan hikmat, marifat, rema dari Roh Kudus-Mu, tolong kami, sehingga kami mampu memahami firman Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati, haleluya, amin. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing, saudara ya. Kita buka Yeskiel pasal yang ke-28. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Ya, Yeskiel, nubuatan melawan Raja Tirus. Ya, saudara ya, sama-sama kita membacanya. Ayat pertama. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku.
Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu, engkau memperoleh kekayaan. Emas, perak, kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau menjadi sombong. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka, melawan hikmatmu yang terpuja dan semarakmu dinajiskan. Engkau diturunkannya ke lubang kubur. Engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu, aku adalah Allah? Padahal terhadap kuasa pernikamu, engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan orang asing, sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kembali, ini perikop pertama di Yesaya 28 tentang Raja Tirus. Dinubuatkan oleh Yeskiel. Nah, kalau kita membaca cerita tentang Raja Tirus di ayat-ayat awal, ini kan memang sesuai dengan konsep Satan yang ada di benak banyak orang Kristen. Dalam teologi banyak orang Kristen bahwa Satan itu sombong, tinggi hati, karena dekat dengan Allah, dan karena kesombongannya dia memberontak. Itu kan konsep Satan yang dipahami orang percaya. Kalau saya sudah tidak mengikuti tafsiran itu lagi ya. Saya bahkan sudah bikin khotbahnya dan pengajarannya secara seri. Bapak Ibu tinggal cari aja di channel YouTube kita ini bagaimana saya memahami soal Satan, yang saya bagikan lewat khotbah hari Minggu dan juga lewat program-program lepas di channel YouTube The Warriors ini. Ada kok ketinggalan, tinggal cari saja. Dan dari ayat-ayat ini memang kalau kita memahami Satan itu tinggi hati, sombong, dan akhirnya memberontak, itu kita dapatkan kemiripannya. Contohnya di ayat yang ke-2 ya. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan ya. Itu kan menggambarkan kesombongan ya. Aku adalah Allah, mau menjadi seperti Allah. Itu yang dipahami oleh banyak orang Kristen lainnya. Satan mau menjadi seperti Allah. Maka ketika menemukan nubuatan mengenai Raja Tirus ini, banyak orang Kristen, termasuk banyak teolog, pendeta, yang mengatakan bahwa ini adalah nubuatan soal Satan. Itu yang saya lakukan dulu juga. Ya, saya mengatakan bahwa Raja Tirus adalah gambaran Satan di Perjanjian Lama, yang tertutup, yang tidak bisa dibaca banyak orang. Saya menghubungkannya ya. Tapi ya saya akui saya dulu salah menafsirkan. Saya tidak bilang tafsiran orang salah, tapi tafsiran saya dulu salah. Dan kalau ditelisik ya rekam jejak saya soal penafsiran ini, kayaknya masih ada juga di channel YouTube ini. Ya. Awal-awal ya, 7 tahun lalu ketika saya membangun channel YouTube untuk pelayanan The Warriors ini, saya kayaknya pernah merekam ini dan pertinggalnya masih ada dan tidak saya hapus. Saya tipikal orang yang kalau dulu menafsirkan A dan sekarang sudah berubah jadi B, si A ini, tafsiran A saya yang dulu, itu tidak saya hapus. Saya ingin mengkondisikannya seperti itu. Kalau nanti ada orang bertanya, kok tafsiran pendeta ketika dulu sama sekarang berbeda ya? Ya, itu biar mereka memahami seperti itu. Karena itulah yang saya ajarkan, bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita mendalami Alkitab dengan sungguh, Alkitab itu kita baca bisa berbeda pemahaman kita hari ini dengan hari esok ketika kita membaca ayat yang sama. Itu kenapa saya tidak ragu-ragu mengatakan bahwa Alkitab itu hidup, firman Tuhan itu hidup. Nah, karena hidup, kita tidak bisa hanya mengenalinya dulu ketika kita baca 5 tahun lalu. Seperti seorang manusia. Temanmu di SMP, kita kenal banget karena 3 tahun kita satu bangku dengan mereka. Tapi ketika kita tidak bertemu lagi dengan dia 10 tahun berikutnya, 10 tahun lagi kita reuni, belum tentu teman sebangku kita itu yang kita ingat masih sama karakternya dengan yang dulu. Berubah.
Itu namanya manusia hidup. Ya, dulu lugu, dulu kayaknya kuper, dulu kayaknya malu-malu. Tapi mungkin karena dia kuliah di luar negeri gitu ya, atau bergaul dengan anak-anak yang open mind gitu, dipaksa oleh keadaan di luar negeri, dia sekolah SMA dan kuliah di luar negeri dengan budaya terbukanya, maka 10 tahun kemudian ketika kita ketemu sama teman SMP kita ini, dia pasti sudah menjadi orang yang bahkan mungkin lebih prigel, lebih bawel, lebih banyak omong dibandingkan kita. Yang dulu ketika di SMP kita tahu kita mulu yang ngomong, dia yang diem aja. Tapi bisa terjadi perubahan. Itu yang membuktikan bahwa manusia itu hidup. Dan Alkitab, saya percaya Alkitab itu hidup. Bukan Alkitabnya berubah, tapi ya tadi ya, Alkitab itu ketika dipahami oleh orang, kitanya hidup, dianya juga hidup, sehingga akhirnya kita membacanya bisa berbeda. Menafsirkannya bisa berbeda. Dan kenapa saya bilang Raja Tirus itu bukan Satan ya? Ayat 2 yang kita baca tadi itu saya hanya berhenti di tengah-tengah lautan. Saya ulangi lagi ya. Beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan, titik. Kalau itu kita bisa hubungkan dengan Satan, kalau kau memahami Satan itu sombong sehingga dia memberontak kepada Tuhan. Tapi kalimat berikutnya perhatikan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Jadi jelas sekali Raja Tirus ini manusia, bukan Allah. Ya. Jadi Yeskiel menubuatkan soal Raja Tirus ini tidak sedang ngomongin soal Satan. Sebab kalau dia ngomongin soal Satan atau makhluk roh yang memberontak kepada Tuhan, atau bahasa banyak orang Kristen malaikat yang memberontak kepada Tuhan, maka tentu Yeskiel tidak akan menggunakan padahal sebenarnya engkau adalah manusia. Ya, dilewatin aja kalimat itu, nggak usah pakai kalimat itu, sehingga memang akhirnya orang yang membacanya bisa ngerti maksudnya Yeskiel ini sedang ngomongin Satan. Tapi dengan Yeskiel berkata, padahal engkau adalah manusia, itu memang berarti Yeskiel sangat tahu bahwa nubuat yang diminta Tuhan untuk disampaikan kepada umat Israel itu adalah manusia. Ya, kau manusia Raja Tirus, bukan Allah. Ya. Jadi kalimatnya jelas. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Jadi hatinya yang mau menempatkan diri dengan Allah. Jadi manusia ini mau dianggap dewa. Manusia ini mau dianggap seperti Allah. Manusia ini mengkondisikan dirinya seperti Allah. Itu jelas banget dalam ayat yang kedua. Ya. Raja Tirus ini yang seperti saya sudah sampaikan di pasal 26, pasal 27 ini raja yang cerdik, sehingga kalau kita baca di ayat 3, hikmatnya melebihi Daniel. Ya. Dia memang cerdik sekali, pinter sekali, sehingga meskipun kerajaannya itu kecil, tapi dia bisa mengkondisikan kerajaannya itu menjadi kerajaan yang sangat mempengaruhi bangsa-bangsa sekitar. Dengan dia mempunyai pelabuhan, dia gunakan pelabuhan laut. Dia adalah pintu masuk menuju laut dengan baik. Armada perdagangan kapalnya dia bangun dengan baik, armada militernya juga mungkin dengan baik, sehingga akhirnya dengan posisi ini, ya pelabuhan yang baik ini, kapal-kapal saudagar dari banyak bangsa selalu mampir ke sini. Dan Tirus menjadi pusat perdagangan, meskipun dia tidak sebesar Babel, tidak sebesar Asyur, tapi kalau kau membaca di pasal 26, 27, negara-negara dan kerajaan-kerajaan yang besar di zaman itu semuanya hidup tergantung pada Tirus, kepada Raja Tirus, karena orang-orang Tiruslah yang membantu perdagangan mereka. Orang Tirus mengunjungi negara A yang punya emas, dia beli emas. Dia pergi ke negara B yang punya perak, dia beli perak. Kemudian kerajaan B ini yang mau beli emas lewat perantaran Tirus bisa beli emas yang dari kerajaan A. Kemudian perak dari kerajaan B ketika Tirus kemudian mengunjungi kerajaan A, orang-orang kerajaan A yang butuh perak bisa beli perak kerajaan B lewat Tirus. Jadi Tirus ini sebagai calo, saya bilang ya, pengantara, sehingga akhirnya perdagangan negara-negara di saat itu ya sangat berpengaruh pada Tirus. Seperti saya bilang, Tirus itu mungkin seperti Singapura, ya, di mana nggak punya sumber daya alam, tapi ASEAN dalam hal ini negara-negara Asia Tenggara bahkan dunia itu cukup bergantung pada Singapura. Ya, lucu ya. Nggak punya minyak, tapi Indonesia yang punya minyak, beli minyak dari Singapura. Itu kan lucu. Ya. Kenapa? Ya karena Singapura pinter. Ya.
Dia bangun pengolahan minyak mentah menjadi minyak jadi di Singapura. Sehingga Indonesia yang cuma bisa gali minyak mentah, nggak punya alat, nggak punya teknologi untuk mengolah minyak mentah menjadi minyak yang layak pakai, BBM di pom bensin, akhirnya mengekspor minyak mentah dengan harga murah kepada Singapura. Diolah Singapura sedemikian rupa, dijual balik ke Indonesia dengan harga yang tinggi. Spare-nya lebih banyak Singapura yang nggak punya minyak daripada spare keuntungan Indonesia yang hanya bisa mengambil minyak mentah dari bumi pertiwi ini. Itu cerdiknya Singapura yang saya sampaikan sama dengan cerdiknya Tirus. Dan karena itulah dia jadi sombong. Dia menganggap bahwa bangsa-bangsa sekitar itu bisa jadi negara yang makmur kaya karena dia. Makanya dia merasa lebih hebat dari semuanya. Nangkep ya saudara? Jadi make sense. Ini bicara soal apa? Soal raja yang nyata, raja manusia dengan kerajaan yang nyata, kerajaan manusia. Dikatakan dia pandai berdagang, ayat 5, memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau menjadi sombong. Dan akhirnya kita tahu karena kesombongan itu, akhirnya Tuhan bangkitkan sebuah bangsa untuk membunuhnya. Yang kita tahu itu adalah kerajaan Babilonia dengan Nebukadnezar di pasal yang ke-26. Sehingga akhirnya Tirus yang termasyur itu, di mana semua bangsa-bangsa bergantung perdagangan pada Tirus, akhirnya melihat, menangisi, meratapi Tirus yang besar itu hancur. Ya. Kapal-kapalnya hancur dan tenggelam mati di lautan. Itu kata pasal 26, 27, 28, nasib akhir soal Tirus. Kemudian kita masuk perikop berikutnya, nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dan kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, krisopras, nefrit, lazurit, batu marah, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerup yang berjaga. Di Gunung Kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah-tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerup yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Kau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecuranganmu dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan kau menjadi abu atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Nah, ayat-ayat inilah dalam Yeskiel 28. Ratapan mengenai Raja Tirus yang banyak dipakai oleh hamba Tuhan termasuk saya dulu untuk menjelaskan tentang Satan di dalam perjanjian lama. Dengan mengatakan bahwa gambar dan kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah, engkau di Taman Eden yaitu Taman Allah penuh segala batu permata dan seterusnya. Ya. Kuberikan tempatmu dekat kerup yang berjaga, di Gunung Kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ini kan bisa kita pakai untuk menjelaskan tentang Satan. Kalau kita memang sudah punya pemahaman bahwa Satan itu adalah makhluk surgawi yang karena dia sombong, akhirnya dia dilempar ke bumi. Ya. Ini gambaran Satan, bahwa Satan itu banyak hamba Tuhan termasuk saya dulu mengatakan itu spesial. Dia ditaruh Tuhan di gunung kudusnya Tuhan, di dekat kerup yang berjaga, dan kita sudah membahas di Yeskiel sebelumnya bahwa kerup itu adalah kereta Tuhan, kendaraan Tuhan. Di mana ada Tuhan pasti ada kerup. Di mana ada kerup tentu Tuhan di situ ada. Ya. Jadi ketika Raja Tirus ini ditaruh dekat kerup yang berjaga, ya, maka kita akhirnya berasumsi bahwa atau mudah memahami bahwa Raja Tirus ini pasti bukan manusia. Dia adalah makhluk rohani, malaikat yang memang spesial, dekat dengan Tuhan. Maka kita akhirnya memahami Satan dulu dekat dengan Tuhan. Ya. Dekat kerup dia. Surga itu dibuat
oleh Tuhan untuk Satan. Itu tafsiran saya dulu. Kenapa? Karena kalimatnya, engkau di Taman Eden ayat 13. Engkau di Taman Eden, yaitu teman Allah yang penuh segala batu permata dan berharga. Jadi Taman Eden, dalam hal ini adalah sorga, ya, itu dibuat Tuhan untuk Satan. Kalau kita ngomongin Taman Eden di bumi, Taman Eden itu juga mungkin dibuat dulu awalnya untuk Satan. Bukan untuk Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu baru kemudian. Itu mungkin banyak orang mengatakan begitu, karena saya pernah mendengar ada yang mengkhotbahkan begitu. Allah membacanya ayat ini saja, ya mau gimana? Ya, memang kelihatannya seperti itu. Tapi saya selalu berkata bahwa ayat ini nggak bisa dibaca hanya ayat ini saja. Kita nggak bisa mengatakan bahwa Raja Tirus di dalam Yeskiel 28, ya, ayat 11 dan seterusnya ini bicara mengenai Satan. Sebab kalau Raja Tirus dalam konteks Yeskiel ini ngomongin Satan, mestinya Raja Tirus, Kerajaan Tirus, bangsa Tirus yang ada di pasal 26, pasal 27, itu juga bicara mengenai Satan dan bangsa Satan. Tapi apakah demikian? Tentu tidak. Bahkan di perikop sebelumnya saja kita tahu bahwa Yeskiel berkata bahwa kamu itu manusia, tapi mau seperti Allah. Ya. Jadi bukan bicara mengenai malaikat di sini. Nah, ayat-ayat ini kan harus dikorelasikan. Nggak bisa kita mengatakan bahwa pasal 28 ayat 11 dan seterusnya ini ngomongin Satan, Raja Tirusnya itu analogi Satan, sedangkan Raja Tirus di tempat lain itu ngomongin yang lainnya, bukan Satan. Kita nggak bisa begitu. Kita harus ngerti konteksnya Yeskiel. Masakan Yeskiel nulis Raja Tirus di kalimat pertama itu ngomongin Raja Tirus manusia, terus tiba-tiba di tengah-tengah ngomongin Raja Tirus juga, tapi Raja Tirusnya itu adalah gambaran dari Satan. Bapak Ibu harus meresapi pemikiran Yeskiel ketika nulis ini. Ya, kalau Yeskiel punya pemahaman Raja Tirus itu beberapa, tentu dia akan kesulitan menuliskannya. Nangkep ya saudara ya? Ya, jadi tentu yang dipikiran Yeskiel tentang Raja Tirus ya tentang satu oknum. Kalau kau berkata Raja Tirus itu adalah Satan, bagaimana menjelaskan yang saya bilang tadi di perikop sebelumnya, kata Yeskiel Raja Tirus itu manusia. Bagaimana kau memahami di pasal 26 yang mengatakan bahwa Raja Tirus itu dikalahkan oleh Nebukadnezar dari kerajaan Babel? Kalau Raja Tirus itu Satan, maka saudara Raja Tirus bagi saya tetap manusia. Loh, tapi ini gimana Pak menjelaskannya? Ini adalah sebuah metafora aja, sebuah analogi saja bahwa Raja Tirus itu ketika diciptakan Tuhan menjadi manusia, memang spesial. Kan Tuhan kan memang berhak untuk menciptakan yang satu lebih spesial daripada yang lain gitu. Yang satu lebih indah daripada yang lain, itu hak prerogatifnya Tuhan ketika merajut kita di dalam rahim ibu kita kan. Jadi Tuhan tuh punya rencana indah buat Raja Tirus, ya. Maka dia bilang, gambar dan kesempurnaan engkau. Ya, aku ciptakan kau tuh dengan gambar dan kesempurnaan. Kau manusia yang sempurna, penuh hikmat. Bahkan hikmatmu di perikop sebelumnya itu melebihi Daniel, maha indah. Engkau ditempatkan di Taman Eden dan seterusnya. Itu bisa gambaran bahwa Raja Tirus itu ketika lahir dari keluarga yang mapan. Ya, engkau punya segala-galanya. Dengan kau ditaruh di Taman Eden, yang kita tahu kalau ngomong Taman Edennya kita Kejadian itu semuanya dicukupi. Adam ketika masuk ke Taman Eden, dia tidak perlu kerja keras. Makanan semuanya ada, minuman semua ada, semua dicukupi Tuhan. Taman yang indah. Ya. Maksudnya Tuhan itu ketika ngomong kepada Yeskiel tentang Raja Tirus itu dulu memang kuciptakan dengan kesempurnaan. Aku punya purpose yang indah, tujuan yang indah untuk dia. Makanya dia lahir cakep, tampan, sehat, dari keluarga yang mapan. Sejak kecil dia tidak pernah kekurangan. Ya, kau ditempatkan dalam perlindungan, makanya dikatakan pakai analogi dengan kerub, karena kalau orang sudah dijaga kerub, seperti Taman Eden dijaga kerub, Adam yang sudah berdosa nggak bisa lagi masuk ke Taman Eden. Maka Raja Tirus dikatakan dekat kerub berjaga kau kutempatkan. Maksudnya berarti ketika kau lahir memang nggak ada yang jahat yang bisa menyentuh engkau. Karena kau diprotek demikian rupa, karena ditempatkan Tuhan menjadi manusia yang lahir dari keluarga terpandang dengan penjagaan, dengan ekonomi, dengan kekuasaan yang luar biasa. Sehingga kau memang sejak kecil, sejak sejak bayi, kau menjadi manusia yang paling dijaga. Kurang lebih begitu. Bisa dong kita menafsirkan begitu. Dan itu tidak bertentangan dengan ayat-ayat lain tentang Raja Tirus di pasal 26 dan pasal 27. Tapi kalau kau memaksakan ayat-ayat yang barusan kita baca ini adalah Satan, kau akan terbentur dengan pemahaman atau perkataan Yeskiel sendiri bahwa Raja Tirus itu adalah manusia dan Raja Tirus dikalahkan oleh Nebukadnezar di pasal 26.
benturan. Bagaimana mungkin Satan dibilang manusia, bagaimana mungkin Satan dikalahkan sama raja manusia, kan nggak masuk akal, ya. Tapi kalau kita memahami ini adalah analogi bagaimana Tuhan menggambarkan tentang Raja Tirus sebelum dia sombong, sebelum dia akhirnya merasa seperti Allah, dia memang ditempatkan di tempat yang spesial. Bukankah beberapa kita, atau kita punya pengalaman bertemu orang yang memang lahir dari sesuatu yang nyaman. Orang tuanya kaya, orang tuanya sayang sama dia dikasih sekolah yang terbaik, mainan terbaik. Kita kayak ngerasa dia ini ada di ya zonanya beda dengan kita. Kita di keluarga yang struggle, yang berjuang, dia keluarga yang sudah mapan. Kita mungkin pernah bertemu. Dan ketika kita menggambarkan teman kita ini, apakah tidak salah kalau kita menggunakan kata-kata yang seperti ini? Bisa dong, ya, karena kita merasakan hidup kita tuh susah. Kok teman kita ini hidupnya kayaknya enak aja gitu. Tapi Raja Tirus ini akhirnya ketika menjadi raja, dan kesombongan itu terjadi karena dia yang memimpin perdagangan zaman itu, seperti yang saya paparkan tadi, dan kalau kau mengikuti Tadarusan 26 dan 27 Yeskiel, akhirnya menjadi sombong. Nah, karena sombongnya tadi, ya, dia mulai gelap mata. Tadinya berdagang awalnya ya untuk membantu negara-negara sekitar sekaligus memperkaya diri. Nggak salah, namanya berdagang mencari untung. Tapi ketika sudah terikat dengan uang, ya, cinta uang, cinta mamon, akhirnya membuat Tirus atau Raja Tirus mulai gelap mata. Dia mulai berdagang dengan curang. Ya. Dia mulai membeli barang dengan harga yang serendah-rendahnya dan menjual dengan harga setinggi-tingginya. Dia menipu. Biasa kan begitu. Pedagang kan biasanya begitu. Waktu awal membuka dagangannya, wirausahawan kan begitu. Ya. Ketika memulai usahanya, cari untung kecil aja lah, yang penting laku banyak gitu ya. Tapi ketika sudah melihat untung itu besar, mungkin berpikirlah, aku cuma untung satu produk cuma 100 rupiah. Ini peminatnya banyak sekali nih. Aku naikin jadi 500, untung jadi 400, kan lumayan ini. Pasti orang tetap cari karena barang ini yang jual hanya aku, maka naiklah 400. Ketika ditanya sama orang, loh kok naiknya banget-bangetan, kemarin cuma 100, sekarang jadi 500. Iya, harga belinya juga mahal. Dan orang nggak bisa komplain. Kenapa? Karena memang yang jual cuma kita. Akhirnya orang membeli 500. Padahal dengan 100 pun kita sudah untung. Akhirnya kita semakin kaya raya. Dan karena berkelimpahan harta itu, dosa bukan cuma ada di depan pintu, tapi sudah masuk dalam diri kita. Dan akhirnya seperti Raja Tirus sombong, menganggap dirinya seperti Allah, nggak butuh Allah. Dengan kekayaannya dia bahkan menghujat Allah. Dan akhirnya Tuhan hajar dengan hukuman yang luar biasa. Semua bangsa-bangsa yang mengenal Raja Tirus akhirnya kaget di ayat 19. Karena akhir hidupnya mendahsyatkan, lenyap selamanya engkau. Orang yang sombong, matinya akan mengenaskan. Berdasarkan Yeskiel 28. Maka jangan jadi orang sombong. Jadilah orang yang selalu memahami, tanamkan erat dalam-dalam di pikiranmu dan hatimu. Bahwa kita ini hanya debu. Kita bisa ada hari ini karena Tuhan semata. Kalau itu ditanamkan, maka kesombongan itu jauh dari kita. Andai kata Tuhan izinkan kita kaya raya, karena kesombongan jauh dari kita akan jadi orang kaya yang hidupnya juga berkenan kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Kemudian kita baca perikop terakhir, nubuatan melawan Sidon. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Sidon, dan bernubuatlah melawan dia, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya, dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku akan mendatangkan sampar atasmu, dan darah akan mengalir di jalan-jalannya, dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya, karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka. Semua menjadi duri yang menusuk dan onak yang memedihkan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman, tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya,
Mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Kalau orang mengatakan bahwa Tirus itu adalah Satan, saya bertanya berikutnya, siapakah Sidon itu? Sebab kalau kau memahami pasal 28, Tirus itu adalah analogi yang dipakai oleh Yeskiel untuk menggambarkan Satan, mestinya Sidon juga adalah sebuah analogi dari entah kerajaan tertentu, entah raja tertentu yang memang luar biasa kekuasaannya. Itu dalam ilmu tafsir mestinya begitu. Sebab ini bicara dalam rangkaian kalimat yang tidak berjauhan. Bahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ditaruh dalam pasal yang sama, pasal 28. Bagaimana mungkin pasal 28, kalimat-kalimat awal itu bicara mengenai Satan, tapi menggunakan kata Raja Tirus, sedangkan di kalimat-kalimat terakhir di pasal 28 tentang Sidon dan Raja Sidon, itu adalah raja manusia biasa. Nggak perlu ditafsirkan. Itu sesuatu yang nggak masuk akal. Kenapa? Karena Yeskiel memang waktu awalnya kan tidak taruh ayat, tidak taruh pasal. Jadi ini kalimat kesatuan, saudara. Kalau dibaca itu mungkin kalau nggak ada paragraf, karena bagi saya, kalau kita mempelajari tulisan-tulisan kuno, itu kan nggak ada paragraf. Ya nyambung aja gitu. Kayak prasasti-prasasti, Bapak Ibu pernah lihat ada prasasti, ada paragrafnya. Paragraf itu kan dibuat oleh manusia modern untuk memudahkan agar yang membaca itu tahu bahwa ini paragraf, konteks cerita di paragraf ini berbeda dengan konteks cerita paragraf ini. Atau kesatuan tapi agak berbeda. Jadi membacanya kita bisa tahu. Tapi zaman dulu kan enggak. Kalau Bapak Ibu suka sejarah, coba perhatikan prasasti-prasasti yang ada di batu-batu di kerajaan-kerajaan Nusantara. Atau huruf hieroglif yang kita temukan, bisa kita temukan di Google, ditemukan para arkeolog di Mesir. Itu semuanya ya batu. Ya. Hukum Hammurabi yang dalam batu dipahat itu juga nggak ada paragrafnya ya, satu tulisan. Kiri kanan rata, kanan semuanya rata, kiri semuanya. Ya. Nah berarti Yeskiel ketika nulis juga begitu. Nggak ada pasal, nggak ada ayat, nggak ada perikop, nggak ada paragraf. Ya. Jadi lucu kalau kalimatnya itu dalam satu rangkaian kalimat utuh. Di kalimat sebelumnya ngomongin ini adalah perumpamaan, berikutnya analogi, berikutnya fakta sejarah. Yaitu yang membaca pasti akan kesulitan. Bapak Ibu harus memahami konteks zaman dulu ketika Yeskiel nulis ini. Maka kalau Bapak Ibu tetap kekeh mengatakan bahwa Raja Tirus itu adalah Satan, sekarang saya tanya, Sidon itu siapa? Tentu pasti bicara mengenai analogi juga. Bukan Sidon yang sebenarnya, bukan Raja Sidon yang sebenarnya, bukan kerajaan Sidon yang sebenarnya. Pasti adalah gambaran sesuatu seperti Tirus adalah gambaran dari Satan. Sidon ini gambaran dari apa? Tolong jelaskan kepada saya. Tapi banyak orang yang menafsirkan Tirus itu adalah Satan, seperti saya dulu, tidak bisa menjelaskan Sidon itu siapa. Saya dulu mengatakan ya Sidon Isidon. Kerajaan Sidon ya kerajaan Sidon, Raja Sidon ya Raja Sidon. Tapi ketika ngomong Tirus, saya nggak berani berkata Raja Tirus adalah Raja Tirus. Tirus adalah Tirus, enggak. Raja Tirus itu Satan, Tirus itu ya kerajaan Satan. Ya, jadi saya agak tertawa sendiri melihat tafsiran saya di masa dulu. Dulu ketika saya menafsirkan begitu, saya sangat yakin, menggebu-gebu, memahami dengan sungguh. Kenapa? Nggak salah sih menurut saya. Yaitu pemahaman saya dulu. Saya dulu mungkin masih anak-anak yang seneng menafsirkan dengan model kayak gitu. Tapi hari-hari ini ya, saya sudah semakin dewasa, dan saya berusaha menafsirkan dengan lebih benar, karena ilmu, pemahaman, pengalaman, sudah banyak di kepala saya dan di hati saya kan. Jadi akhirnya saya berbeda. Seperti zaman saya kecil, saya suka sangat permen lollipop atau es krim es krim apa sih namanya tuh? Zaman saya kecil tuh belum ada Walls, ada sebuah es krim gitu ya. Ya sekarang ini masih ada ya, masih saya lihat kalau saya ke pasar malam itu masih ada jual esnya gitu ya. Tapi ya saya beli, saya makan, saya nggak suka. Saya lebih suka kalau yang di pasaran, di supermarket itu ya es krim Walls atau es krim Campina, itu lebih enak di lidah saya daripada es krim ini. Pada dulu zaman saya kecil kemana-mana ya belinya es krim ini karena nggak ada pilihan kali ya, atau permen lollipop. Hari ini di usia saya sekarang dikasih
orang permen lollipop ya kadang makan, tapi kalau terus-terusan saya nggak mau juga. Dulu saya bisa terus-terusan sambil belajar gitu 1 jam, permen lollipop bisa habis 2, habis 3. Permen karet zaman saya SMP, SMA ada pengaruh film Lupus. Kalau yang orang sejaman dengan saya tahu apa namanya, cerpen Lupus atau komik Lupus yang ada di majalah Hai dulu, difilmin juga oleh almarhum Hilman. Ya, akhirnya saya terbiasa dengan budaya makan permen karet itu. Sekarang saya dikasih permen karet seenak apapun ya, cuma 2 detik doang di mulut langsung saya muntahin lagi karena enak. Nggak lagi bisa menikmati. Semakin dewasa kita semakin akan paham. Dan Raja Tirus atau maafkan saya, Sidon dan kerajaan Sidon ini jelas adalah tetangga Israel. Jelas sekali. Mereka mentertawakan Israel, mentertawakan Yehuda, ya. Ya. Apa namanya? Ya, mereka akhirnya yang menghina Israel, menghina bangsa-bangsa pilihan Tuhan ini, Yehuda termasuk. Akhirnya mereka berhadapan dengan kekudusan Tuhan. Ya. Aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka, yang menghina Israel, yang menghina Yehuda, dihukum Tuhan. Dan agar mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, Allah Yehuda. Jadi Sidon ini bukan gambaran siapa-siapa. Sidon adalah kerajaan Sidon yang memang selalu memusuhi Israel, Yehuda. Dan karena itu Tuhan akhirnya menghukum mereka. Ya, semoga Bapak Ibu dalam tadarusan pada episode ini diberkati dan memahami bagaimana kita menafsirkan Alkitab dengan tepat. Semoga bisa mencerahkan semua dan membuat harimu semakin beriman kepada Tuhan. Ya, sampai sekian dulu dalam episode kali ini. Dan sebelum kita berpisah, kita akhiri tadarusan Alkitab kita pada episode ini, kita tundukkan kepala. Makasih Tuhan buat hari ini kami belajar banyak, semakin jelas bahwa Tirus yang ada di Yeskiel 26, 27, 28 itu Tirus yang adalah manusia. Kerajaan Tirus adalah kerajaan manusia dan sama sekali tidak bicara mengenai Satan. Meskipun di ayat tertentu, terutama Yeskiel 28 ayat 11 dan seterusnya, cerita soal Tirus ini, kalau kami punya pemahaman Satan itu karena cantik memberontak kepada Tuhan, itu bisa dipakai. Memang bisa menguatkan argumentasi kami. Tapi kalau kami hubungkan dengan perikop sebelumnya, pasal sebelumnya tentang Tirus, kami akhirnya memahami bahwa seluruh nubuatan soal Tirus yang ada di Yeskiel ini bicara mengenai nubuatan kepada seorang raja manusia, kerajaan manusia. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami senantiasa, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kalau kau diberkati tolong di subscribe, di like, dan di share program ini, link ini, kepada teman-temanmu yang Kristen, supaya mereka bisa bertumbuh iman juga lewat komunitas tadarusan Alkitab kita ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.